Nggak ada yang perlu kamu peduliin lagi, Mas. Kamu bebas dari aku, Mas. Ngapain Rafka mempelajari tanda tangannya sendiri? Udah. Udah. Aku tuh ngomong kayak gini supaya kamu tuh ingetin Ayuna. Supaya dia tuh bisa lebih berhati-hati. Ini kan gara-gara dia, Rafka tuh sampai lompat ke danau buat selamatin dia. Kalau misalkan ada apa-apa sama Rafka gimana? Tahu sendiri kan Rafka tuh punya autoimun. Kamu gak akan jatuh cinta sama Ayuna. Kalau enggak, aku mati. Aduh Mas Rafka, apaan sih? Kalau aku singkirin tangannya pasti dia kebangun. Apa sih? Ya Allah, ini wajah suamiku yang nyebelin itu. Sejujur ini raut wajahmu, Mas. Kamu super duper nyebelinnya kayak beruang kutub, Mas. Tapi manis juga sih kalau lagi tidur. Pasti Rafki telepon. Akhirnya dia telepon juga. Aduh, ngapain sih? Malam juga masih aja telepon sama-sama. Males banget kok nggak ada. Selamat malam ya amor. Selamat malam, halo Mi Amor. Aduh, seneng dilihat wajah kamu. Cantik banget Mi Amor. Aku tuh kangen banget sama kamu. Kamu ngapain aja sih Mi Amor? Diteleponin nggak diangkat-angkat seharian. Tadi tuh aku ketemu temenku Mi Amor, terus HP aku lowbat. Iya. Iya, nggak apa-apa Mi Amor. Sejak kapan sih aku nggak maafin kamu? It's okay, it's okay. Jijik. Oh iya, Mi Amor, kamu kok malam-malam gini telepon? Emangnya nggak takut ketahuan? Tenang aja Mi Amor. Aku di kamar tamu. Si Mi Ayam ada di luar. Jadi nggak bakal tahu kok. Kamu kok tidur di sini sih, bukan tidur di sofa? Kamu yang narik aku, Mas. Narik kamu? Mana mungkin aku narik kamu? Tadi kamu meluk aku kan? Kamu seperti biasa. Kamu, Mas. Kamu yang meluk aku, Mas. Kamu yang jadiin aku kayak guling. Kalaupun iya aku jadiin kamu kayak guling. Kenapa kamu nggak menghindar? Ya, aku nggak tahu apa-apa, Mas. Aku juga nggak sadar aku ketiduran kok. Enggak. Ini kamu selalu kayak begini nih, selalu nyari-nyari kesempatan untuk deketin aku nih. Ih, siapa sih yang nyuri-nyuri kesempatan? Enggak ya?
Asal kamu kalau ngomong. Sakit tahu? Apaan sih so imut banget? Terserah Mas, kamu mau ngomong apa terserah. Yang jelas aku nggak nyuri-nyuri kesempatan dari kamu. Kamu yang narik aku, kamu yang meluk aku. Ini nih kamu banget nih. Selalu cari-cari alasan supaya bisa deket-deket aku, supaya bisa pegang-pegang aku. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Ayuna! Udah nggak panas. Tuh. Lihat kan? Barusan kamu yang pegang duluan kan? Ya kan? Aku tuh cuman mau mastiin Mas, kamu tuh baik-baik aja. Kamu udah nggak panas. Tapi kalau udah bisa ngomel-ngomel kayak gini sih udah nggak panas ya, udah nggak sakit kamu Mas. Iya, tapi kamu yang pegang duluan. Ayuna! Ayo. Yang narik siapa? Yang jadiin guling juga siapa? Malah aku yang dituduh-tuduh nyuri kesempatan. Harusnya aku tuh yang marah sama Mas Rafka. Karena Mas Rafka nuduh-nuduh aku untuk nyuri-nyuri kesempatan ke dia. Udah Ayuna, sabar. Tenang. Jangan emosi. Percuma. Nggak ada gunanya. Ngadepin beruang kutub kayak Mas Rafka yang sukanya tantrum. Pagi-pagi udah sibuk aja kamu sayang. Baca primbon ya? Sebentar lagi mantu kesayangan kita kan ulang tahun. Ini mama lagi pilih-pilih hadiah buat dia. Sini papa. Mobil yang mana yang disukain sama Rafka? Kita harus ngasih hadiah loh Pak. Ini limited edition. Mama sih lebih suka warna yang ini. Kalau papa, yang mana? Sayang, kita bukannya mau berhemat ya? Kemarin papa nyogok klien papa 500 juta beliin mobil gak ada masalah. Kenapa sekarang? Ini mantu kita loh Pak, aset utama. Kita harus ngasih hadiah buat Rafka. Mana sih papa nih? Aduh, kamu masih aja mau ngebahas itu. Udah lah Pak. Kalau kita kasih hadiah mobil kepada Rafka, pasti Rafka akan terharu Pak. Setiap bulan kita pasti akan dikasih uang sama Rafka. Bener nggak? Masuk akal juga ya. Yaudah, oke. Aku setuju sayang. Oke, kalau gitu mama sekarang ke kantor Rafka. Mama mau tanya Rafka suka mobil yang mana. Ya Pak ya? Oke. Tristan, Wah, pagi Pak. Olahraga. Udah. kamu aja dong. Tristan, semalam Papa sudah pelajari proposal Clevana Beauty. Oh, ya gimana menurut Papa? Menurut Papa, kalau kamu bisa mewujudkan kerjasama dengan Clevana Beauty, ini pasti akan menguntungkan buat perusahaan kita. Jadi, kamu follow up ya. Oke, pasti. Aku bakal bikin janji sama Clevana Beauty biar aku tahu juga kerja sama kita gimana nantinya. Oke, good. Sip, lanjut ya, Pak. Lanjut. Siap. Semangat, Pak. Ya. Selamat pagi, Bikumkum. Wah, pagi Mbak Yuna. Cantik banget sih hari ini. Makasih, Bibi juga cantik. Ih, Mbak Yuna bisa aja deh. Mbak Yuna, sarapan dulu yuk. Nanti aja, saya mau bikinin bekal makan siang buat Mas Rafka. Ya ampun, mesra banget sih. Semoga aja kali ini Mas Rafka suka dengan bekal makanannya dan gak dibuang lagi. Oh iya Mbak. Mbak Yuna, Ya? Mbak Yuna tahu nggak sih? Kungkum tuh udah nonton videonya Mas Rafka sama Mbak Yuna loh. Ya ampun, mesra banget. Terus ya, Mbak Yuna tahu nggak sih, teman-teman Kungkum tuh semuanya pada iri sama Mbak Yuna. Katanya pengen kayak Mbak Yuna.
Cuman buat kamu, Gentle Gen beli 3 gratis 1. Baru, formula 3-in-1. Bersih dan lembut di tangan. Baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup 1 Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi, jadi 1. Bisa menikah sama CEO yang super ganteng. Wah. Kira-kira Kumkum bisa nggak ya seberuntung Mbak Yuna? Ya udah deh, Kumkum permisi dulu ya, Mbak. Beruntung. Beruntung apanya? Andai aja orang-orang tahu gimana Mas Rafka memperlakukan aku. Aku yakin 1000% mereka nggak akan pernah iri sama aku. Akhirnya bisa juga gue masuk kerja di sini. Tapi tujuan utama gue bukan cuma kerja di sini, melainkan ngerebut perusahaan ini. Gue juga gak akan biarin Ayuna ngerebut Rafki dari gue. Bentar lagi, perusahaan ini akan jadi milik gue melalui Rafki. Terima kasih. Kamu nggak mau cobain lidah sapi sambal hijau? Nggak pedes kok. Lagi ngapain? Ya udah biar Rafka yang makan, kan dia suka. Nah, cocok tuh. Pasti dia happy. Pak, aku jalan dulu ya. Rafka, kamu sarapan dulu dong. Ini tuh Kumkum udah buatin kamu lidah sapi sambal hijau kesukaan kamu. Ya ini aku buru-buru. Lagi pula aku juga nggak suka lidah sapi kok. Tunggu dulu. Rafka, sebentar lagi kan kamu ulang tahun dan kamu tahu Papa selalu bikinnya meriah. Tapi Papa pikir kali ini harus lebih meriah lagi. Karena ini adalah momen spesial. Ada Ayuna dalam hidup kamu. Hebat Papa. Satu kali ngomong aja bisa bikin gua keselnya 2 kali. Ulang tahun Rafka dibikin spesial. Lupa dia anaknya ada 2. Belum lagi soal Ayuna. Males banget. Jadi Papa minta tolong. Kamu jaga kesehatan kamu, minum obat-obat kamu supaya di hari H kamu gak ngedrop. Oh, satu lagi. Kali ini kamu mau bandnya siapa? Terserah kamu. Buat ulang tahun terserah Papa. Aku mesti pergi sekarang. Rafka, tolong. Pagi, Pak. Mau kemana? Itu apa? Ini bekal makan siang buat Mas Rafka, Pak. Rafkanya baru jalan. Udah berangkat, Pak? Iya, tapi kalau kamu cepet mungkin kamu bisa ngejar dia. Iya, Pak. Mas! Mas! Mas Rafka! Mas! Mas! Mas Rafka! Mas, ini bekalnya, Mas! Gak kekejar kayaknya. Kenapa sih, Mas? Kamu selalu giniin aku, Mas? Segitunya kamu sama aku sampai pergi, main pergi aja. Pamit pun enggak sama sekali sama aku.
Terus ini bekalnya gimana dong? Masa aku makan sendiri? Enggak. Aku tetap harus kasih bekal ini ke Mas Rafka. Tapi sebelumnya aku harus ke toko perhiasan dulu, aku mau beli kado buat Mas Rafka. Habis itu baru aku kasih, aku tetap anterin bekal ini ke laki-laki yang udah resmi jadi suamiku itu. Baik, Bu. Kasih. Pagi. Pagi, Pak. Tolong kamu masukin ke jadwalnya Pak Rafka hari ini, meeting dengan Bina Gita Angkasa. Jam berapa ya, Pak, kalau boleh tahu? Jam 11 siang. Oke. Dan kamu pastiin jangan ada yang mengelak ketemu Pak Rafka, apalagi di jam segitu. Soalnya ini meeting penting banget, akan membahas kerjasama yang sangat menjanjikan. Oke, Pak. Saya akan langsung masukkan ke schedule-nya Pak Rafka. Ada lagi, Pak? Udah, itu aja. Kalau begitu saya lanjut ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pagi, Pak. Pagi. Pak, untuk proposal kita dengan Bina Gita Angkasa sudah di follow up ya, Pak. Dan mereka minta untuk segera meeting. Mereka ingin tahu rencana kerjasama kita, Pak. Meeting sama saya? Iya, Pak. Masa sama saya? Iya, kenapa enggak? Kamu kan bisa wakilin saya. Kamu aja meeting sama mereka. Maaf, Pak, nggak bisa. Soalnya ini meeting penting banget. Jadi saya nggak bisa wakilin Bapak kali ini. Apalagi meeting nanti akan membahas pengambilan keputusan-keputusan penting antara perusahaan kita dengan Bina Gita Angkasa, Pak. Ya udah, nanti meetingnya sama saya aja. Jam berapa? Jam 11 siang, Pak. Jam 11. Ya udah, kamu nanti jelaskan secara detail isi proposalnya apa, biar pada saat nanti meeting saya paham semuanya. Baik, Pak. Ya. Pak? Pak? Selamat pagi Pak Rafka. Pagi. Arta, kamu ingat CV yang saya suruh follow up? Ini orangnya. Ini Arshila. Oh, CV yang itu ya, Pak? Iya. Saya minta tolong ditempatkan di tim saya ya. Terserah kamu mau tempatkan di mana. Baik, Pak. Mungkin untuk sekarang Ibu Arshila bisa masuk di bagian administrasi, Pak. Kebetulan mereka lagi butuh tambahan orang di sana. Oke, Pak. Tolong dibantu ya. Makasih ya, Pak Rafka. Iya. Jadi Mbak, semua data administrasi yang sudah diinput di sini nanti akan otomatis juga terinput di sini. Baru setelah itu bisa terverifikasi. Seperti ini. Masih bingung ya, Mbak? Lumayan. Ini cewek sebenarnya ngomongin apa sih? Gue nggak ngerti sama sekali deh. Mana gue jarang banget lagi pegang komputer. Mbak Arsila, ya. Tadi kan saya udah jelasin secara teorinya ya. Gimana kalau kita langsung praktek aja ya, Mbak? Jadi Mbak Arsila tinggal langsung input aja semua data administrasi yang ada di sini, dipindahin ke bagian sini. Oh, oke. Saya kerjain ya.
Duh, kenapa gue jadi ngurusin kayak gini sih? Gue kan maunya deket-deket sama Rafki. Supaya gue bisa awasin dia sama Ayuna. Dan supaya rencana gue ngancurin Ayuna bisa berhasil. Ibu, kayaknya demo, Bu. Serius kamu? Ibu mau lihat? Boleh sebentar. Mbak, sebentar ya saya tinggal dulu, saya ke bawah dulu. Iya. Ada apaan sih? Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Pagi Mbak, saya mau pesen cincin. Untuk ukurannya nih. Nah, terus saya mau desain modelnya itu sama persis kayak gini ya. Tapi untuk yang versi cowok, jadi nggak ada permatanya. Oh bisa Bu, nanti kami bisa bikin seperti ini. Tapi karena custom baru bisanya diambil malam ini atau besok pagi. Gimana Bu? Nggak apa-apa, saya tungguin. Yang penting hasilnya bagus. Oke baik Bu, nanti kami pasti bakalan bikin yang paling bagus buat Ibu. Sebentar ya, saya buatkan slip pengambilannya dulu. Ya. Semoga Mas Rafka nanti suka sama kado dari aku. Dan yang pasti, semoga kali ini gak akan hilang lagi. Ini ya Bu, untuk tanda tangannya di bawah sini. Nanti sertakan nomor HP ya. Iya. Saya perlu DP dulu nggak? Oh nggak perlu Bu, kami tahu Ibu ini Bu Ayuna kan. Saya follow sosmed Ibu loh. Makasih. Sama-sama, nanti kalau sudah cincinnya sudah ready, nanti saya infokan ke nomor ini ya. Oke. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Saya tunggu ya. Makasih. Jadi Pak, Bina Gita Angkasa adalah perusahaan yang akan mensuplai bahan-bahan skincare untuk perusahaan kita, Pak. Dan yang paling menarik, mereka berani, Pak, kasih harga yang bersahabat untuk kita. Bapak bisa cek sendiri proposalnya. Kapan lagi kan, Pak, kita bisa dapat harga segitu? Udah amat lah, mau dikasih harga berapa juga. Suka-suka mereka aja. Maaf, Pak. Masuk! Misi, Pak. Di luar ada yang demo, Pak. Dan demonya agak anarkis gitu. Mereka menuntut masalah limbah pabrik. Demo? Betul, Pak. Ya udah, kamu amanin di depan deh. Baik, permisi, Pak. Bisa ada... Iya, Pak. Bersihkan sungai kami dari limbah! Woi, Dharma! Keluar kamu harus menjawab! Keluar! Woi, keluar! Dharma! Kita nggak akan tinggal diam sampai sungai kita terbebas dari limbah! Ini mereka ngomongin semua tentang limbah. Mereka bilang papa saya penjahat. Iya, Pak. Limbah di perusahaan kita ngotorin di sungai di kampung mereka, Pak. Papa nggak pernah berubah. Selalu aja zolim demi uang. Keluar! Dharma, bisa keluar! Saya akan temuin mereka semua. Apa yakin? Yakin? Pak. Keluar! Sini kamu. Sekarang juga kamu panggil polisi. Suruh mereka bersiap-siap kalau situasinya tambah memanas. Dari tadi saya sudah coba telepon polseknya Pak, dan mereka bilang sedang menuju ke sini begitu mendengar ada kerumunan massa. Oke, kalau gitu semua akses dari pintu samping juga kamu kunci semuanya. Jangan sampai ada yang keluar ketika saya bilang boleh keluar. Baik Pak. Ya udah. Jujur, gue sendiri nggak yakin gue ini lagi ngapain. Ini pertama kalinya gue didatengin pendemo sebagai CEO gantiin Rafka.
Semoga gue gak salah langkah. Dari kantor. Yap, ada apa? Halo Pak Dharma. Pak, di kantor ada demo Pak. Mereka demo soal limbah pabrik perusahaan kita Pak. Yang datang banyak banget Pak. Ada demo di kantor? Iya Pak. Dan sekarang Pak Rafka sedang coba untuk tenangin mereka semua Pak. Apa? Mas Rafka turun tangan? Sejak kapan dia peduli sama pendemo? Biasanya dia paling cuek sama hal seperti ini. Saya udah coba cegah Pak. Saya bilang jangan turun dulu, tapi Pak Rafka bersikeras untuk tetap temuin mereka semua Pak. Ya udah, saya segera tiba di sana. Untuk sementara tolong kamu jaga agar keadaan tetap kondusif. Baik Pak. Cepet-cepet ya. Kok tumben banget ada pendemo? Semoga demo itu nggak anarkis ataupun ribut. Kalau misalkan ribut, perusahaan bisa kena imbas. Semuanya tenang. Kita akan mendengarkan. Iya, Nek. Tolong cucu saya sakit, Pak. Oh, iya, Nek. Saya akan mendengarkan Nenek ya. Saya akan mendengarkan semua kekhawatiran kalian. Boleh tolong? Saya dengarkan, Nek. Saya dengarkan. Semuanya, perkenalkan. Saya Rafka Wira Mahardika. Saya CEO dari perusahaan ini. Kita bisa selesaikan semua ini dengan kepala dingin. Kita akan mendengarkan kalian. Kita tidak mungkin merugikan atau berniat untuk merugikan warga. Jadi tolonglah. Kita bicara. Kita bicarakan dengan tim hukum saya supaya kita bisa mendapatkan solusi. Solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ayo. Kami tidak butuh bicara sama bawahan Dharma. Suruh Dharma keluar. Mereka saling lindungin. Gak seharusnya kamu lakuin itu, Rafki. Ini kenapa lagi? Pak, ayo masuk Pak. Pak, sini udah nggak aman Pak. Ini kamu luka loh Mas. Segera diobatin nih kayaknya Mas. Enggak. Ini cuma sedikit kok lukanya. Cuma sedikit Pak. Buktinya Pak Rafka terluka itu. Harus segera diobati ya. Aku harus tahan diri. Semua orang bisa curiga kalau aku deketin Rafki sekarang. Bu Ayona, sebaiknya sekarang segera bawa Pak Rafka ke ruangan dia. Biar segera diobatin ya. Enggak. Saya harus di sini. Di luar masalahnya belum selesai. Pak, masalah di sini biar saya yang handle, ya. Lagian kan tadi kita sudah hubungin polisi. Harusnya mereka sudah dekat dan semoga cepat sampai. Kalau begitu, saya cek dulu ya, Pak. Makasih ya Mas. Fakta benar Mas. Kita cek dulu ke ruangan kamu, kita obatin dulu biar memarnya nggak makin parah. Ya, nurut ya Mas ya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa Mas. Aman. Udah kamu nggak usah banyak ngomong dulu. Kita obatin dulu itu luka kamu. Kita cuma minta.
Hei, stop, udah. Kalian mau demo boleh, tapi jangan pakai kekerasan, jangan kayak gini. Siapa ikut campur? Urusan kita sama Dharma. Udah, nggak usah pakai kekerasan, nggak usah berantem. Seru Dharma lu? Hah? Ah! Udah, stop! Ya ampun, ini parah banget. Kita harus segera turun dan kita hentiin semuanya. Jangan, Ma. Kalau kita turun, malah kita yang jadi sasaran mereka. Lebih baik kita tunggu di sini aja sampai situasi aman. Aku nggak nyangka bisa separah ini loh. Ini sudah bukan demo, ini anarkis. Udah stop! Kalau demo, nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai kekerasan kayak gini, ada tata caranya. Kalau kalian kayak gini bisa masuk penjara. Mau masuk penjara? Mau? Kita cuma minta keadilan, Pak. Ya udah, kan sekarang perusahaan sudah bersedia untuk memberikan kalian jalan damai. Ya kalian pelan-pelan, kalian mediasi ke perusahaannya. Jangan kayak gini caranya. Kalau kayak gini, nggak ada yang rugi, kecuali kalian. Besar juga nyali dia, sayang. Pokoknya kita mau Dharma. Mana Dharma, suruh keluar. Kamu. Giliran polisi aja baru cabut. Pak Tristan, Woi! Apa sih, Pak? Gak tahu aku. Mun. Bisa lecet di mobil ini. Mereka keluar dari kantor kan, Pak? Gak tahu aku, sayang. saya minta maaf ya Pak atas kejadian ini. Saya harap kejadian ini tidak membuat penilaian Bapak jadi negatif terhadap perusahaan kami ya Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Mungkin saya datang di waktu yang nggak tepat aja. Iya Pak. Kejadian ini tiba-tiba Pak. Kami bahkan tidak tahu kalau akan ada demo hari ini. Security, tolong antar Pak Tristan ke ruangan saya dulu ya. Saya masih harus urus masalah di sini. Baik Pak. Mari Pak, saya antar ke dalam. Mari. Makasih Pak. Mas, barusan ada staf kantor yang bilang katanya kericuhan udah berhasil diredam. Polisi juga udah pada datang. Ya, bagus lah. Nggak ada di sini. Gawat, telepon dari Sheila. Mendingan gak usah gue angkat dulu deh. Kok teleponku nggak diangkat-angkat sih? Angkat dong Rafki.
Sebenarnya Ayuna bawa Raffi kemana sih? Gue harus cepet-cepet temuin mereka. Kamu tahan ya Mas, aku obatin. Aku bisa sendiri. Enggak. Ini aku bisa sendiri. Aku aja. Ini. Kenapa sih Mas? Kok perih? Ya ini alkohol soalnya Mas, kamu ya. Pelan-pelan, aku sendiri aja kalau Iya, maaf. Janji, aku pelan-pelan. Aku pelan-pelan ya, maaf. Mana tadi? Sakit ya? perih lagi. Ya apaan sih Mas, aku kan cuma tiup doang, kok perih? Ya ini perih. Ya udah makanya kamu tuh diem Mas, diem ya. Ya tapi jangan kasar-kasar. Lebih pelan gitu loh. Oke, sekali lagi ya. Tapi kamu tahan, diem, jangan banyak gerak. Iya. Aduh. Ini kok tambah kasar? Sakit? Iya. Ya udah makanya jangan ngomel-ngomel terus. Dari tadi nggak kelar-kelar nih. Jadi kamu yang marah-marah sama aku? Enggak, aku nggak marah-marah sama kamu. Aku cuma mau ngobatin kamu doang. Boleh nggak? Iya. Pelan-pelan nih aku. Udah, aku sendiri aja. Jadi begitulah Pak, kronologi lengkapnya. Dan perusahaan kami sudah beroperasi sesuai dengan prosedur yang ada. Dan ini suratnya Pak, jika diperlukan. Baik, kami janji akan menindaklanjuti kasus ini dengan cepat. Kalau begitu, kami permisi dulu Pak. Bu, terima kasih. Bagaimana keadaan Pak Rafka? Pak Rafka mengalami luka kecil Pak di bagian keningnya. Dan sekarang sudah dirawat sama Ibu Ayuna. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Yuk, kita lihat keadaan Rafka. Semoga aja tekanan ini bisa membuat autoimunnya Rafka itu semakin memburuk dan mempercepat kematiannya. Ya ampun, berantakan banget, jijik. Ini sampah berserakan di mana-mana kayak habis kerusuhan. Pak, ini kenapa? Kantornya kok lobinya seperti ini, ada apa? Tadi ada demo besar-besaran, Bu, Pak. Oh, demo kenapa, Pak? Banyak warga demo meminta kompensasi pembuangan limbah. Kasihan Pak Rafka, sampai kena timpuk orang-orang demo. Yuk udah sayang, yuk kita temuin menantu kesayangan kita yuk. Yuk kita masak. Ya sih, Pak. Ya, thank you. Kotor banget ya. Iya. Semua gara-gara kamu tahu kan? Tadi kasar banget kamu tuh, gitu-gitu. Emosi aja kamu tuh kerjaannya Mas ya. Heran aku. Udah Mas, kamu daripada marah-marah terus, makan dulu deh, ya. Kamu belum sarapan dari pagi. Enak nih. Makan Mas. Kenapa kamu? Apa diliatin? Makan. Enggak, aku lagi mikir. Ini kamu ngerjain aku lagi atau enggak? Aku lagi cari ada yang aneh nggak sama makanan ini. Kamu nih bener-bener ya Mas ya, sembarangan banget. Terus aja nuduh-nuduh aku Mas. Aku nggak taruh apa-apa di makanan ini Mas.
Ini aku masaknya aja 2 jam. Aku buktiin deh. Nih kalau kamu nggak percaya. Nggak perlu, nggak perlu. Nggak apa-apa udah. Nggak usah. Nggak usah ya Mas ya, kamu nuduh-nuduh aku terus. Kalau kamu nggak percaya, aku makan nih. Enak. Kamu nggak percaya, enak Mas. Oh, enak banget. Malu-maluin banget nih perut. Ayuna pakai denger segala lagi. Laper kan? Mau makan nggak? Ayo Mas makan. Enak Mas beneran. Nih cobain. Ah. Enak kan? Coba lihat. Tantang. Udah, aku bisa makan sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu lahap makannya Mas. Mereka. Mi amor. Pak. Apa Papa bilang? Mi, Mor, nama siapa Pak? Pak sebutin nama orang siapa itu? Kenalan Papa? Ada di mana emangnya? Mie ayam Amor, Mami. Mie ayam Amor. Mie ayam? Emang di sini ada yang jualan mie ayam? Papa lagi pengen makan mie ayam. Ya, aku tiba-tiba keinget ada mie ayam Amornya enak banget nih. Emang di sini ada yang jualan mie enak? Ada di dekat kantor ini. Dia tuh rasanya enak banget. Rasanya tuh apa ya, legit, lembut gitu. Pokoknya nggak becek-becek gitu loh mie-nya. Aneh Papa. Lagi mau ke kantor orang malah ngomongin seperti ini. Soalnya kalau udah sekali makan mie ini, pasti nagih, pasti pengen lagi. Ya udah, ayo. Ayo sayang. Enak. Mie Amor ngapain ada di kantor besanku? Apa dia kerja di sini? Tapi kenapa dia nggak ngomong sama aku ya? Duh, ngapain sih pakai segala ketemu sama sang genit ini? Pasti dia bakal kepo nanya-nanya ini itu. Yang beradaan gue di kantor, apalah inilah. Terus gue jawab apa lagi nanti? Nah udahlah, ntar aja mikirnya. Yang penting sekarang gue harus bisa nemuin Rafki sama Ayun. Arta, bagaimana keadaan Rafka? Tadi saya cari dia di ruangannya nggak ada. Dia ada di mana sebenarnya? Oh, Pak Rafka baik-baik aja kok Pak Dharma. Pak Rafka cuma luka sedikit di bagian keningnya. Dan sekarang harusnya sudah diobatin sama Ibu Ayuna. Oke. Pak Dharma, Bu Nila, ini Pak Tristan, perwakilan dari perusahaan Bina Gita Angkasa. Oh, Mas Tristan, sebelumnya saya minta maaf atas para pendemo tadi yang udah membuat Mas Tristan jadi harus ikut turun tangan. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, tadi juga saya kebetulan baru datang jadi saya bantu sebisa saya. Itu sih bukan sebisanya, itu sangat membantu kami. Terima kasih banyak.
Sebetulnya saya itu udah banyak mendengar tentang perusahaan Anda dan saya sangat berterima kasih Anda menerima tawaran kami untuk bisa kerjasama. Nanti yang akan lebih sering urusan masalah kerjasama ini adalah dengan Rafka, anak saya. Saya melihat visi bisnis kalian nih kelihatannya sama berdua. Jadi saya berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Dharma, dan saya juga berharap kalau kerja sama kita ke depannya lancar seterusnya. Pasti. Oke, Arta tolong cari Mas Rafka, kasih tahu bahwa saya ingin ketemu dia. Saya harus bicara sama dia. Baik. Oke. Saya duluan ya. Ya, makasih Pak. Mas Tristan. Ayo. Pak Tristan, saya telepon Pak Rafka dulu ya. Silakan. Teleponnya Pak Rafka kenapa nggak diangkat-angkat ya? Itu ada makanannya, Mas, sisa makanan. Halo? Halo, Ibu Ayuna. Ini Arta. Saya boleh bicara dengan Pak Rafka? Oh iya, Mas Arta. Ada Mas Rafkanya ada di sebelah saya. Bentar ya. Arta, Mas. Ya, halo. Pak Dharma ingin segera ketemu Pak Rafka. Jadi Pak Rafka sama Ibu Ayuna ditunggu ya di ruangannya Pak Dharma. Oh, yaudah. Saya ke sana sekarang. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Ini klien dari perusahaan Bina Gita Angkasa sudah datang. Jadi Pak Rafka juga ditunggu segera ya Pak untuk meeting. Ya, oke. Baik. Kenapa, Mas? Kita mesti pergi sekarang. Papa katanya mau ketemuan sama kita berdua. Oh, ya udah, bentar ya, aku rapiin lunchbox-nya dulu. Dah. Dah. Ayo. Ayo. Arsila, Bu Ayuna, kok kamu ada di kantor? iya, saya sekarang udah nggak di lapangan lagi Bu. Saya udah dipindah tugaskan ke kantor. Oh, berarti kita bakal sering ketemu dong kalau ke kantor. Rafka kenapa Pak kaningnya Pak? Itu gara-gara pendemo yang anarkis tadi. Makanya kepalanya luka. Kamu sendiri ngapain di sini? Saya cari angin aja sih Bu, lagi break soalnya. Kebetulan banget ada Bu Ayuna sama Pak Rafka di sini. Mas, kita ditungguin Papa kan? Kita balik ya? Oh ya, ya udah. Kita duluan ya. Iya, Mas. Rafka,
Bagaimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja? Papa nggak usah cemasin aku, Pak. Yang Papa harus cemaskan itu semua para pendemo yang di luar sana. Aku minta tolong sama Papa. Selesaikan masalah itu dengan sangat serius, Pak. Untuk apa Papa harus mencemaskan mereka? Pak, jangan sampai ada korban lagi berjatuhan cuma gara-gara limbah perusahaan kita, Pak. Rafka, sudah. Kalau Papa membayar kompensasi mereka, keuntungan perusahaan dari mana? Papa kan juga harus bayar gaji. Papa masih mikirin keuntungan, Pak. Papa ini terlalu oportunis ya. Papa nggak punya empati sama orang-orang yang sudah menderita gara-gara limbah perusahaan kita, Pak. Nggak ada. Rafka, lebih baik kamu diam aja. Papa lebih tahu apa yang terbaik buat perusahaan kita. Rafka, Mama setuju sama Papa. Perusahaan kita nggak perlu membayar kompensasi, karena itu bukan tanggung jawab kita. Ternyata Mas Rafka itu nggak seburuk yang aku pikirin. Walau dia selalu bersikap kasar ke aku, tapi ternyata dia masih peduli sama orang kecil. Maaf, Pak. Aku susulin Mas Rafka dulu ya. Ini benar-benar egois. Dasar oportunis. Morning, Rafka. Rafka, kenapa kamu nih? Oh. Pak, maaf sama yang barusan. Ah, it's okay. Perselisihan antara orang tua dan anak itu hal yang biasa. Iya, gak apa-apa. Iya. Mas. Mama? Ayuna? Papa kok di sini? Mama sama Papa datang ke sini memang kepengen nengokin kamu dan Rafka. Tapi tadi di lobi Mama lihat berantakan banget. Mama tanya security, ada pendemo ya? Dan security bilang, Rafka langsung menemui pendemo. Berani banget sih, kamu gak takut? Kamu gak apa-apa kan? Cuma luka dikit aja. Oh ini Cuk, tapi aku baik-baik aja, Mama. Oh. Papa Mama datang ke sini ada perlu apa? Kamu kan sebentar lagi ulang tahun. Kami berdua mau ngasih hadiah mobil. Kamu pilih. Ya, itu dibahas nanti aja lah. Sekarang aku lagi nggak ada waktu. Lain kali aja.